Ketika penghuni surga sudah masuk ke surga dan penghuni neraka telah masuk ke neraka, lalu sekelompok orang mukmin bertanya kepada malaikat tentang orang-orang yang dikenalnya dari dunia, bagaimana nasibnya. Lalu malaikat bertanya kepada penghuni neraka, kalian lantaran apa, penyebab apa yang sampai kalian masuk ke neraka? Itu neraka sakar. Ada juga yang mengatakan bahwa yang bertanya itu langsung orang mukmin kepada orang yang dikenalnya di atas dunia dulu, kiranya mereka berada di neraka sakar. Ma salakakum fi sakar. Mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Kami di atas dunia dulu tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Maka pagi hari ini, setelah kemarin kita memahami tentang yukadzibu biddin, kita alih kepada surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74. Ayat 41, halaman 576. Bunyinya, fi jannati yatasa'alun. Ayat 40. Golongan kanan itu berada di surga. Golongan kanan adalah istilah untuk hamba-hamba Allah yang mendapat keberuntungan karena memperoleh rahmat Allah, sebab mereka di atas dunia dulu banyak berbuat kebajikan amal saleh, berbuat ketaatan, di samping mereka menunaikan yang wajibnya kepada Allah. Maka disebut ini golongan kanan, ashabul yamin. Juga mereka ini termasuk orang yang menerima kitab catatan sebelah kanan. Bahkan nanti di mahsyar mereka dikelompokkan di sebelah kanan. Maka jadilah ashabul yamin itu sesuatu sebutan untuk orang-orang yang banyak melakukan berbagai macam kebajikan amal saleh dan ketaatan. Nah, mereka ini berada di surga, di jannat, yatasa'alun, satu sama lain saling bertanya. Suatu mereka berada di taman-taman surga, menikmati berbagai macam yang telah Allah sediakan untuk mereka. Berbagai macam kelezatan, keindahan dan pesona surga. Duduk santai-santai, saling bernostalgia, saling mengingat masa lalunya di dunia, termasuk tentang orang-orang mujrimin yang mereka kenal, yaitu orang-orang musyrikin dan kafirin yang mereka kenal atas dunia. Mereka yatasa'alun, saling bertanya satu sama lain. Jadi fi jannati yatasa'alun, yatasa'al, saling bertanya. Di sini ada yang memahami yang saling bertanya itu antara orang mukmin dengan malaikat, atau ada juga yang memahami mereka langsung bertanya kepada penghuni neraka. Bisakah mereka bicara dengan penghuni neraka? Masa tidak bisa? Di bulan pun orang bisa bicara ke bumi. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Intinya sama. Itu masalaka. Makna salaka ada khala. Jadi kalau masalakakum ma ada khalakum. Apa penyebab
yang sampai memasukkan kamu ke dalam neraka sakar. Sakar itu salah satu ismun min asma'in nar, salah satu nama daripada nama-nama neraka. Secara bahasa sakar itu panas terik yang sangat membakar. Atau juga digunakan oleh orang besi yang sangat panas untuk mencap binatang. Intinya sakar itu adalah panasnya yang luar biasa, sehingga begitu luar biasanya panas, kena hawanya saja bisa mengelupas kulit. Dalam ayat di atas itu, la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar, dia bisa membuka, mengelupas kulit kepala. Coba bayangkan kulit yang ketika itu tebalnya setebal 40 hasta atau 60 hasta. Kalau hasta kita sini nih, 40 kalau 40 ini kira-kira setengah meter, maka jadi 20 meter ketebalan kulit. Kalau 60 berarti 30 meter. Wallahu a'lam mana yang tepat. Yang penting kulitnya sangat tebal. Tentu sosoknya juga sangat besar, sehingga ada yang riwayat yang mengatakan besar gigi para penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud yang ada di Madinah. Berapa besarnya itu? Kulit yang setebal itu, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan gairah. Surah An-Nisa. Setiap kali mengelupas kulit dan daging mereka, diganti dengan kulit yang baru. Pergantian itu mencapai 100 atau 120 kali setiap saat. Jikalau begitu, betapa hebatnya sakar, tiba di sakar. Hanya kena hawanya saja, kulit itu lawahah, terbuka, terkelupas, nampak isinya. Terus berganti terus. Ini dapat kita pahami daripada ayat-ayat. Itu dia yang ditanyakan oleh penghuni surga kepada malaikat atau langsung kepada penghuni neraka, masalah kakumpi. Sekal jawaban mereka adalah qalu. Mereka berkata, lam naku, tidaklah dahulu naku kami di atas dunia minal musallin, termasuk orang yang melaksanakan salat. Jangankan mendirikan, melaksanakan saja tidak. Sebab musallin itu orang yang melaksanakan salat, orang yang salat. Kalau mukim, orang yang melaksanakannya, mendirikannya, melengkapi syarat, rukun, kaifiat dan adab. Kalau musallin biasanya hanya untuk sekadar salat saja tidak. Lam naku minal musallin, itu satu penyebab kenapa orang masuk neraka sakar. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin, dan tidaklah kami dulu nut'im, memberi makan orang miskin. Kalau salat itu hubungan kepada Allah, hablum minallah. Tapi kalau memberi makan, hablum minan nas. Keduanya tidak jalan ini. Hablum minallahnya tidak, hablum minan nasnya tidak. Nut'im, kami memberi makan orang miskin. Kenapa disebut di sini nut'im atau ta'am, at'ama, yut'imu? Karena yang paling pokok, yang paling dibutuhkan orang bukan pakaian, bukan rumah, tapi adalah makan. Yang paling asasi. Kalau di orang Minang itu namanya, daripada baca ka'yo galang-galang, biarlah baca ka'yo orang. Pada tahu nanti tanya sama PRT apa maksudnya. Sebegitu hebatnya penderitaan orang miskin,
Sampai-sampai mereka dikatakan miskin. Arti kata miskin sakan, diam, dah banyak gerak. Dia sudah banyak diam di rumah karena tidak ada kerja, atau kondisi badan mereka yang menyebabkan mereka tidak banyak gerak. Abadema rumah tu sakan, tempat orang tinggal atau maskan. Nah, orangnya miskin. Orang sakit, orang yang tua, orang yang tidak mampu bekerja, ya miskin. Atau orang yang pailit, ya miskin. Orang yang diputuskan hubungan kerja, ya miskin. Itu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan harian mereka. Jangankan yang tadi, jangankan bertukar baju, jangankan menghuni, membuat tempat tinggal, itu pun terkadang mereka tinggal di emperan atau di gubuk-gubuk. Nah, kami dulu tidak memang memberi mereka makanan, miskin. Salat tidak, peduli sosialnya juga tidak. Kewajipannya kepada Allah tidak disanakan, kewajipan kepada sesama juga tidak disanakan. Padahal mereka orang mampu. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dahulu kami ini hanyut larut, nakhadu hanyut larut tenggelam dalam pembicaraan yang batil. Setentangan bicara tentang penolakan mereka, keingkaran mereka, tuduhan-tuduhan mereka kepada Rasul dan kepada Al-Quran. Hanyut bicarakan kebatilan, namanya orang-orang khaidin. Bukan masalah dunia, masalah syariat, masalah akidah yang mereka tolak, yang mereka ingkari, mereka tentang, dan mereka duduk bersama-sama untuk melaksanakan rencana menghancurkan Islam ini. Kalau zaman Nabi Muhammad, bagaimana mereka ingin menyakiti, menzalimi, menghabiskan kaum muslimin. Asyik membicarakan itu, namanya nakhudu ma'al khaidin. Berarti mereka adalah syaitannya manusia. Kepada Allah hubungannya tidak ada, sesama tidak, malah mereka merencanakan makar, memusuhi, menentang. Dan yang keempat, wa kunna nakadzibu biyaumiddin. Kami tidak percaya, tidak yakin, mukadzib. Kami mendustakan, makna mendustakan tidak mempercayai. Berdusta adalah kita mengatakan yang tidak benar atau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, namanya berdusta. Tapi kalau mendustakan, apa yang disampaikan pihak lain kita tidak percaya, tidak terima, tidak yakin, namanya mendustakan. Itu makanya ada orang menerjemahkan dengan tidak mempercayai. Tidak mempercayai orang berarti mendustakan apa yang dikatakannya. Tidak mempercayai Allah, mendustakan Allah. Tidak mempercayai ayat berarti mendustakan ayat. Tidak mempercayai Rasul berarti mendustakan Rasul. Tidak mempercayai hari akhirat berarti mendustakannya. Tidak percaya tentang hari akhirat, hari pembalasan, hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami yakinnya itu kematian. Kematian itu sebab dengan yakin. Kenapa mati disebut dengan yakin? Karena begitu pastinya, sehingga mati itu tidak perlu diimani. Orang kafir pun yakin ada mati. Bahkan siapapun di atas dunia yakin dia mati. Yang akan diimani adalah setelah kematian, ma waraul hayah. Apa yang di balik kehidupan dunia itu yang perlu diimani. Tapi kalau mati tidak perlu diimani. 4 ini penyebab mereka masuk sakar. Tidak salat, tidak peduli, hanyut membicarakan kebatilan, menentang Islam, menentang Allah, Rasul, menentang Quran, dan tidak percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan. Sampai mati dia tidak percaya. Itulah para calon anggota tetap di neraka, caleg.
Mudah-mudahan kita diselamatkan, dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah daripada masuk neraka. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.